Bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah, tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah. Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu. Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah, Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Apa hukumnya seorang pencuri mati dihukum masyarakat di mata Islam? Pencuri dalam Islam potong tangan. Ayat Quran langsung. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Yang dipotong itu dari mana Pak Ustaz? Yang dicuri itu berapa? Rubu'u dinar. 1 logam dinar 4,25 gram. 1/4 dinar itu angkanya. Jadi kalau nyuri permen enggak potong tangan. Yang menjatuhkan hukuman itu siapa? Pengadilan. Adapun masa membunuh, ingat bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak melegitimasi kita untuk membunuh dia. Dibakar dia sampai mati. Oh, dia memang bersalah, tapi di akhirat dia pun bisa menuntut kita. Kenapa? Karena kita sudah menghabisi nyawa orang lain. Kenapa kamu bunuh dia? Karena dia mencuri, maka boleh dibunuh. Oh, itu hukumnya hukum riba, bukan hukum Islam. Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan. Yang satu selamat. Tolong Ustaz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustaz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih. Kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah 73 firqah, 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal. Karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71. Dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat. Nabi sholat berjamaah, kita ikut. Nabi berpuasa sunat, puasa wajib, kita ikut. Nabi melaksanakan bayar zakat, kita ikut. Nabi melaksanakan haji umrah, kita ikut. Nabi meninggalkan perbuatan yang mungkar, kita ikut. Asal ikut Nabi dan sahabat Nabi, tak membuat-buat ajaran, tak membuat-buat perkara takhayul bid'ah khurafat, maka kita termasuk golongan itu disebut dengan orang berpegang teguh dengan sunnah
dan dia berjamaah, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan memisahkan diri dari sunnah, jangan jauhkan diri dari sunnah, dan jangan jauhkan diri dari jamaah. Salat berjamaah sunnah, pakai pakaian putih sunnah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong sunnah, mengikuti ulama sunnah. Kemudian kita berjamaah, jangan sendirian. Beribadah sendiri di bawah pokok kayu, datang tuyul. Nauzubillah. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, katanya balita meninggal masuk surga akan memberi syafaat pada orang tuanya. Jika orang tuanya tak pernah sholat gimana? Apakah masih diberi syafaat juga? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai karena akikahnya. Ma min mauludin yuladu ila alal fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Arti fitrah, fitratul Islam, suci. Wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal di dalam surga. Lalu kemudian anak kecil ini disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian. Lalu kata anak kecil ini, kami mau masuk surga ya Allah kalau orang tua kami ikut bersama kami ya Allah. Bukan anak itu melawan Allah, tapi hadis itu menceritakan bagaimana keutamaan orang tuanya sabar menerima kematian anak, tetap istiqomah beribadah. Adapun orang tuanya setelah anaknya meninggal menjadi pecandu narkoba, pesina, perampok, penyamun, lanun, hantu belau, maka orang tua itu tetap masuk transit. Di mana transit? Di obok-obok dulu. Setelah bersih baru masuk surga. Berapa orang anak Nabi Muhammad SAW? Zainab, Ummu Kalsum, Zainab, Ummu Kalsum, yang terakhir Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Empat-empat ini dari Khadijah. Lahir anak dua laki-laki, pertama Abdullah, kedua Qasim. 6. 4 laki-laki, 4 perempuan, 2 laki-laki. Adapun yang satu lagi, anak laki-laki itu lahir bukan dari Khadijah, tapi dari Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Makamnya di Baqi. Di pemakaman Baqi ada Ibrahim, anak Nabi SAW, meninggal umur 18 bulan. Jadi kalau ditotal semua anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan. Oleh sebab itu sabar yang paling tinggi bukan sabar ketika sakit, bukan sabar ketika mati, bukan sabar ketika musibah. Sabar ketika gempa bumi, sabar ketika gunung meletus, sabar ketika tsunami. Itu sabar level paling bawah. Sabar yang paling tinggi adalah sabar menjauhkan diri dari yang haram. Padahal peluangnya ada, kesempatannya ada. Kenapa tidak kau makan? Kenapa tidak kau ambil? Kenapa tidak kau manfaatkan? Jawabannya, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang puncak kesabaran. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar yang bagaimana? Dia merasa bersama dengan Allah. Kalau aku ambil, aku makan, aku berikan ke anak istriku, aku belikan ke rumah kendaraanku, tidak ada yang tahu. Innallaha ma'as sabirin. Tapi Allah bersama aku.